wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi dari strategi pembelajaran IPS, pendekatan kontribusi dan pembelajaran IPS SD, dan menjadi guru yang kontribusi. Saya Dian Nisrina Salsabila, NPM 306205659, dan rekan saya bernama Desi Wahyunita, NPM 30620566188. Mata kuliah Pembelajaran IPS SD 2, dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Strategi pembelajaran IPS. Strategi mengajar adalah tindakan teknik guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam melaksanakan beberapa variabel pengajaran, tujuannya, tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata atau praktek guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien, yaitu tahap praktisional, tahap instruksional, tahap penilaian, dan tindakan lanjut. Tahapan pengajar. Secara umum, terdapat 3 tahapan pokok dalam strategi pengajar, yakni tahapan pemula, tahapan pengajar, tahapan penilai, dan tindakan lanjut. Ketiga tahapan ini harus ditempuh. 1. Tahapan permulaan. Tahapan ini adalah tahapan yang ditempuh guru untuk saat pemula proses pembelajaran dan mengajar. Kegiatan pada tahapan ini adalah guru mengabsen serta memberi motivasi pada siswa. Ketidakhadiran siswa bisa dijadikan suatu di antara tolak ukur keberhasilan guru. Bertanya kepada siswa sampai di mana mengenai pembahasan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan pada siswa tertentu tentang pembelajaran sebelumnya. Jika siswa tidak dapat menjawabnya, guru menanggapi secara diplomatis. B. Pendekatan konstruktif dalam pembelajaran IPS SD. Pendekatan konstruktif adalah secara relevan untuk dikembangkan dalam pendidikan IPS dan di SD. Diingat objek kajian dalam bidang SD adalah mengenai lingkungan siswa, mulai dari lingkungan dekat hingga lingkungan yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, diharapkan para siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang relevan dengan kepentingan secara tingkat usia sekaligus dapat mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari teori ini dan cara pengaplikasiannya telah melandasi bagi lahirnya aliran kontribusional dalam pendidikan, termasuk dalam pembelajaran IPS. Terdapat 3 prinsip pembelajaran dapat dipandang yang pada dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD, yaitu 1. Pembelajaran harus berhubung dengan pengalaman serta konteks lingkungan siswa sehingga hal itu dapat mendorong mereka untuk belajar. 2. Pembelajaran harus struktur sehingga siswa dapat belajar dari hal-hal yang mudah kepada hal-hal yang lebih sulit. 3. Pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan para siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Pemikiran Honeybeen pada tahun 1996 di bawah ini dapat memberi landasan kuat dalam pembelajaran IPS yang bersifat konstruksi. 1. Mengembangkan pengalaman menjadi pengetahuan. 2. Mengembangkan pengalaman dengan beragam perfisik. 3. Mengembangkan pembelajaran dalam konteks nyata.
4. Mendorong pembentukannya rasa memiliki terhadap apa yang dipelajarinya. 5. Menempatkan proses pembelajaran sebagai proses sosial. 6. Mendorong penggunaan beragam cara dalam belajar sesuai dengan kebiasaan masing-masing. 7. Mendorong kesadaran diri dalam proses pengkonstruksi pengetahuan. Mengembangkan pembelajaran konstruktivistik dalam pendidikan IPS. Dalam pembelajaran IPS di SD, pendekatan konstruktivistik dapat dilakukan pada semua topik dan pokok bahasan. Namun demikian, ketika guru menggunakan pendekatan ini, mereka dapat membahas dan mengkaji topik yang dimunculkan oleh guru dan siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Artinya, materi yang dibahas di kelas tidak harus selalu sama dengan apa yang telah direncanakan guru dalam rempel atau rencana pembelajaran atau program-program lainnya yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan konstruktivistik dapat digunakan oleh guru IPS dalam mengembangkan materi ajar di kelas. Selama ini, pengajaran IPS di sekolah masih menggunakan pendekatan tradisional seperti ceramah, diskusi, dan lain-lain, serta lebih menekankan pada aspek-aspek kognitif dan mengabaikan keterampilan-keterampilan sosial. Menjadi guru yang konstruktivistik. Pembelajaran yang menghasilkan perkembangan komunitas belajar yang mempunyai tujuan difasilitasi oleh guru sebagai seorang pemimpin konstruktivis. Dalam kepemimpinan seperti ini, kita belajar dalam suatu model konstruktivis. Dalam model ini, kita mulai dengan tujuan, keyakinan, asumsi, dan pengalaman. Kita mendasarkan diri kita sendiri pada siapa diri kita dan memperhatikan tempat di mana kita berada, sehingga kita bersama-sama dapat menemukan cara berada yang baru. Semua usaha untuk membangun dan mempertahankan komunitas belajar dapat dilakukan oleh guru sebagai pemimpin konstruktivis dengan menggunakan pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, merencanakan waktu pembelajaran yang profesional untuk melayani orang lain dan sekaligus mempertahankan hubungan kerjasama dengan sesama guru dan siswa. Dalam kerjasama ini, guru melihat siswa sebagai pribadi yang otonom dan berinisiatif. Yang kedua, mengembangkan struktur yang fokus pada tujuan atau isu yang ada, mempunyai ekspektasi dan peran yang jelas, memberikan perhatian yang substansif pada dialog, refleksi dan penemuan pengetahuan, serta mempunyai ekspektasi bahwa struktur akan berubah ketika pekerjaan dilakukan. Dan yang ketiga, mengembangkan struktur manajemen yang memungkinkan keputusan bersama dapat diambil. Kritis. Dari pemaparan di atas, tampak bahwa seorang guru sebagai pemimpin konstruktivis memfasilitasi proses pembelajaran yang memungkinkan partisipan dalam suatu komunitas yang mengkonstruksikan makna bersama-sama yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang di-share. Hal ini terlaksana dalam proses pembelajaran partisipatori, di mana kepemimpinan dapat dilaksanakan oleh semua partisipan secara fair dan tanggung jawab yang di-share. Setiap partisipan mempunyai kesempatan untuk membentuk perilaku kepemimpinan konstruktivis.